Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya, mata pelajaran IPA. Namun sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Tubuh hewan memiliki bagian-bagian antara lain kepala, badan, dan alat gerak ya. Ini ada kepala, kemudian badan dan alat gerak. Di sini contohnya singa ya, tapi rata-rata hewan tuh memiliki bagian-bagian tersebut ya. Ada kepala, badan dan alat gerak. Kemudian setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi tertentu ya. Jadi di kepala ini ya ada mata, telinga, hidung, mulut ya. Di badan ini ada anggota badan ya. Kemudian di bagian alat gerak ini juga ada bagian-bagian tertentu. Nah, itu semuanya memiliki fungsi-fungsi tertentu. Baik anak-anak, kita sekarang akan membahas fungsi-fungsi yang terdapat pada 3 bagian hewan tadi ya. Yang pertama yaitu kepala ya. Nah, jadi pada bagian kepala hewan terdapat mata, telinga, hidung dan mulut ya. Rata-rata sama ya, mata, telinga, hidung dan mulut. Ini singa, ini macan juga sama ya. Kucing dan sebagainya juga sama, banyak ya. Kambing dan sapi, kuda ya. Satu, mata berfungsi untuk melihat ya. Kemudian yang kedua, telinga berfungsi untuk mendengar. Kemudian yang ketiga, hidung berfungsi untuk mencium bau dan bernapas. Yang keempat, mulut berfungsi untuk makan, minum atau berkomunikasi ya, tapi bahasa hewan ya, kita nggak ngerti. Jadi mirip-mirip dengan manusia ya. Jadi mata kita juga untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, hidung kita untuk mencium dan bernafas ya, mencium bau ya. Kemudian mulut juga berfungsi untuk makan, minum dan berkomunikasi ya. Nah, jadi pada hewan juga sama ya. Nah, cuman komunikasi yang mereka lakukan adalah dalam bahasa hewan ya, bahasa mereka ya. Kalau kita tidak paham apa yang mereka bicarakan. Selain itu, di kepala juga terdapat bagian-bagian khusus seperti antena, tanduk, dan cula ya. Nah, ini antena misalkan pada semut ya. Nah, kemudian tanduk pada rusa, sapi, kambing dan banyak macamnya. Kalau cula pada hewan ini contohnya badak ya. Nah, antena pada serangga berfungsi untuk berkomunikasi atau sebagai alat pendengar, peraba atau penciuman. Jadi kalau hewan tersebut masuk ke dalam golongan serangga, kemudian terdapat antena di bagian kepalanya, nah itu fungsinya berdasarkan informasi yang kita dapat itu sebagai alat pendengar, peraba dan penciuman. Juga untuk berkomunikasi. Kemudian tanduk dan cula pada kerbau ya, dan banyak kerbau, rusa ya, sapi, banyak lainnya, banteng ya, digunakan untuk melindungi diri ya, tentu saja dari hewan-hewan yang ingin mengganggu hewan tersebut ya. Nah, ingin memangsa atau mengganggu hewan tersebut, makanya terdapatlah tanduk dan cula. Nah, kemudian setelah kepala kita membahas bagian selanjutnya yaitu badan. Badan hewan terdiri atas berbagai macam sistem organ, yaitu pencernaan, pernapasan, ekskresi, dan peredaran darah. Pada badan juga terdapat ekor yang memiliki berbagai macam fungsi ya. Ini contoh kalau ekor burung berfungsi mengatur arah terbang ya. Nah, jadi kalau dia terbang kemana nanti ekornya itu mengatur arahnya. Kemudian kalau kucing itu sebagai alat keseimbangan ya, ketika dia berjalan mungkin di atas tembok, di atas jalan, kemudian dia melompat-lompat
dari tempat satu ke tempat lain gitu ya. Kemudian kalau ekor sapi itu untuk mengusir serangga ya, karena biasanya kalau kita lihat di sapi itu suka banyak serangga atau ya, lalat atau bermacam-macam suka hinggap di badan sapi ya, sehingga merasa risih ya dikibas-kibasannya ekor untuk mengusir serangga tersebut. Kemudian juga ada ekor ikan untuk membantu pergerakan di air ya. Nah, selain itu badan hewan juga dilindungi oleh penutup tubuh, misalnya sisik pada reptilia. Ya, jadi hewan-hewan reptil itu biasanya dilindungi oleh atau ditutupi tubuhnya oleh sisik ya. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini nih. Seperti apa ya? Seperti bentuk-bentuk seperti ini yang tertumpuk secara rapi gitu ya. Kemudian bulu pada burung ya, ini bulu ini seperti ini ya. Nah, bulu nih. Nah, jadi ini ada yang menancap di badannya, kemudian di bulunya seperti itu. Kemudian rambut pada mamalia itu hewan menyusui ya. Nah nih, jadi kucing itu sebenarnya bukan bulu kucing tapi rambut kucing ya, seperti ini ya. Kucing, sapi, kambing itu bentuknya rambut, jadi seperti rambut satuan gitu ya. Kalau ini kan dari pangkal bulunya, kemudian nih banyak nih ya, bulunya banyak. Nah kalau rambut itu benar-benar satu itu berkumpul di tubuh hewan tersebut ya. Jadi pada reptil itu ada sisik, pada burung atau bangsa unggas itu ada bulu, kemudian pada hewan mamalia yaitu ada penutupnya itu rambut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan alat gerak yang ketiga, yaitu alat gerak ya, ke bagian yang ketiga yaitu alat gerak. Tadi kepala sudah, kemudian badan, sekarang yang ketiga itu alat gerak. Alat gerak hewan bermacam-macam. Ada hewan yang bergerak menggunakan kaki ya, contohnya kambing, sapi, rusa, ya, kerbau, banteng dan macan, sehingga banyak ya. Kemudian juga ada yang menggunakan sayap ya, contohnya burung dan serangga ya. Kemudian perut yaitu ular ya, sehingga dia kalau berjalan tuh menggunakan perutnya. Kemudian sirip yaitu ikan. Ini ada sirip dada ya, sirip perut, sirip anal atau sirip dubur. Kemudian ini sirip ekor, ini sirip punggung, kemudian ini sirip yang bagian atas ya, sirip punggung ya. Nah, alat gerak itu berfungsi untuk melakukan gerakan dan berpindah tempat ya. Jadi dari tempat yang satu pindah ke tempat yang lainnya, yaitu fungsinya dari alat gerak. Oke anak-anak, insya Allah jelas ya. Sekian video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, dan beribadah yang tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.